Halo teman-teman, berjumpa lagi dalam pembelajaran kita pada hari ini. Apa kabar? Semuanya baik-baik saja? Saya yakin bahwa kalian semua dalam kondisi yang luar biasa, karena Tuhan selalu menyertai seluruh perjalanan hidup kita. Teman-teman terkasih, pada pembelajaran kita pada kesempatan ini, kita akan masih membahas tema lanjutan dari bab pertama, arti dan makna gereja. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai arti gereja sebagai umat Allah. Nah, sekarang pada subtema berikutnya kita akan belajar mengenai gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Bagaimana ini akan kita pahami, teman-teman? Marilah kita bersama-sama belajar, bersama-sama ingin menggali lebih dalam mengenai gereja yang mana kita merupakan bagian di dalamnya. Teman-teman terkasih, sebelum Konsili Vatikan kedua, jadi gereja ya mengenai paham keselamatan. Nah, ini dalam gereja Katolik ya, ini memiliki pandangan yang agak sempit, teman-teman ya, sebelum Konsili Vatikan kedua, yaitu memandang sebagai bahwa keselamatan itu hanya terjadi dalam gereja Katolik. Maka di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan. Maka dulu ya istilah extra ecclesia nulla salus menjadi slogan yang memang menganggap bahwa di luar gereja Katolik itu tidak ada keselamatan. Nah, ini yang kemudian dalam Konsili Vatikan kedua ini menjadi hal yang sangat berbeda sekali, teman-teman ya, bahwa jelas ya di dalam gereja Katolik ya, bahwa di luar gereja itu ada yang namanya agama lain atau kepercayaan yang lain. Terus kemudian juga ada budaya atau kebudayaan yang lain, yang dalam hal ini melalui dialog-dialog ya, gereja Katolik mencoba membuka pintu dialog bahwa memang dalam agama-agama atau kepercayaan yang lain, dalam budaya-budaya yang ada itu memang di dalamnya juga memiliki atau bisa membawa kita kepada keselamatan. Maka keselamatan tidak semerta-merta hanya milik gereja Katolik, tetapi juga ada dalam agama dan kepercayaan-kepercayaan yang lain atau dalam budaya-budaya yang ada. Jadi melalui proses dialog inilah maka keselamatan itu akan bisa dicapai secara bersama-sama, bahwa dalam agama dan kepercayaan yang lain, dalam budaya-budaya yang ada, itu juga melalui proses dialog juga bisa sampai pada keselamatan. Teman-teman terkasih, itulah yang membedakan antara Konsili Vatikan ya, sebelum Konsili Vatikan kedua dan Konsili Vatikan kedua. Bahwa sebelumnya mengatakan bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan atau extra ecclesia nulla salus. Tapi sekarang ketika setelah Konsili Vatikan kedua, gereja membuka pintu seluas-luasnya bahwa keselamatan juga terdapat dalam agama-agama lain dan kepercayaan-kepercayaan yang lain dan dalam budaya-budaya yang ada melalui proses dialog. Teman-teman terkasih, gereja hadir di dunia ini dengan persekutuan yang terbuka. Apa sih artinya? Ya, artinya bahwa gereja hadir di dunia ini bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ya, jadi gereja hadir untuk dunia. Ya, kegembiraan dan harapan serta kabar sukacita sehingga menjadi tanda keselamatan bagi dunia. Bukan semata-mata hadir untuk dirinya sendiri, tapi hadir dan menggembirakan, memberikan harapan serta sukacita ya bagi seluruh dunia ya, sebagai tanda keselamatan. Teman-teman terkasih, gereja sebagai persekutuan terbuka itu apa artinya? Jadi gereja sebagai persekutuan terbuka memperlihatkan kesiapsediaan atau kesiapan gereja untuk berdialog ya, dengan agama dan budaya manapun, dan memiliki partisipasi aktif untuk membangun masyarakat yang adil, damai dan makmur. Inilah wujud keterbukaan gereja, teman-teman, bahwa ingin bersama-sama berdialog, mewujudkan masyarakat yang adil, damai dan makmur. Teman-teman terkasih, ya, melalui pembelajaran hari ini kita akan bersama-sama diajak untuk memahami dan menghayati ya, supaya apa? Supaya sebagai anggota gereja mampu menjalani hidup dalam persekutuan yang terbuka di tengah
masyarakat. Kita tidak ingin menjadi pribadi yang eksklusif, ya hanya untuk kita, tapi kita hadir untuk keselamatan dunia, memberikan kabar gembira, kabar sukacita yang menjadi tanda keselamatan bagi dunia. Teman-teman terkasih, saya minta teman-teman untuk mengamati gambar berikut ini. Yang gambar pertama, ya, dan gambar kedua. Ini adalah merupakan gambar yang memang menjadi ciri khas, ya, dalam gereja. Teman-teman bisa amati. Ya, satu gambar piramid, satu gambar lingkaran, ya. Yang satu ada keterangannya gereja umat Allah, yang satu ada keterangan gereja umat Allah model persekutuan umat. Teman-teman, ya, gambar yang pertama itu adalah merupakan gambar atau model gereja institusional hierarkis piramidal, ya, yang mengutamakan pada institusi hierarkisnya. Nah, ini yang akan kita lihat sama-sama, teman-teman. Kita akan lihat bagaimana ini dibedakan atau apa yang membuat ini berbeda. Teman-teman terkasih, gambar yang pertama itu adalah gambar model gereja sebelum Konsili Vatikan kedua, yaitu model institusional hierarkis piramidal, ya. Jadi dalam gambar ini teman-teman jelas, ya, ini menggambarkan sebuah piramid, ya, yang menggambarkan strata, ya. Jadi para hierarki, ya, itu ada uskup, ada paus, ya. Pada para kaum tertabis itu menguasai umat, yang mereka ada di atas. Lihat teman-teman, ya. Ya, mereka ada di atas, ya. Organisasi lahiriah yang berstruktur piramidal tertata rapi, gitu. Lihat pada gambar ini, ya, jelas itu nampak sekali. Kemudian mereka memiliki kuasa untuk menentukan segala sesuatu bagi seluruh gereja, ya. Sebaliknya, umat hanya mengikuti saja hasil keputusan hierarki. Lihat, ya. Ini umat awam, ya. Semua ditentukan oleh hierarki. Terus kemudian teman-teman, ya, model ini cenderung imam sentris. Artinya apa? Ya semuanya pokoknya kaum tertabis lah, ya, atau hierarki sentris, pokoknya semua terserah hierarki lah, ya. Semua letak atau terletak pada hierarki sebagai pusat gerak gereja. Teman-teman, ya, gereja model piramidal ini cenderung mementingkan aturan, ya, lebih statis, dan syarat dengan aturan. Pokoknya semua diatur, semua ditata, ya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, ya. Semata-mata atau mementingkan sebuah aturan-aturan dan lebih syarat dengan aturan. Teman-teman terkasih, ya, gereja dengan model seperti ini adalah gereja yang sering merasa sebagai satu-satunya penjamin kebenaran dan keselamatan, bahkan bersikap triumfalistik. Artinya apa? Mengalahkan, memegahkan diri, ya. Triumfalistik, memegahkan diri, bahwa gereja cenderung lebih eksklusif, lebih inklusif, ya, karena memonopoli seolah-olah gereja, ya, sebagai satu-satunya penjamin kebenaran. Teman-teman terkasih, ya, itu untuk model yang piramid, ya, institusional hierarkis piramidal. Bagaimana dengan yang kedua, teman-teman? Gambar yang kedua tadi, ya. Gambar kedua itu adalah menggambarkan bagaimana situasi gereja setelah Konsili Vatikan kedua, ya. Yang jelas ada keterbukaan dan pembaharuan cara pandang gereja sebagai persekutuan umat. Kita lihat gambarnya, teman-teman. Di sini sangat jelas berbeda sekali dengan yang pertama. Ya, jadi gereja tidak lagi hierarkis sentris, ya, melainkan kristosentris. Artinya apa, teman-teman? Bahwa Kristuslah menjadi pusat hidup gereja. Ya, kaum hierarki, ya, awam dan biarawan-biarawati itu sama-sama mengambil bagian dalam tugas Kristus dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan talenta dan kemampuannya masing-masing. Dan teman-teman, ya, gereja lebih bersikap terbuka dan rela berdialog dengan semua orang. Gereja meyakini bahwa di luar gereja pun terdapat keselamatan. Ya, tidak semata-mata dimonopoli atau dimiliki atau hanya berada dalam gereja Katolik saja.
Ya, adanya paham gereja sebagai umat Allah yang memberikan penekanan pada kolegialitas episkopal. Artinya apa? Keputusan dalam kebersamaan. Ya, keputusan dalam kebersamaan atau kolegialitas episkopal. Ya, tidak semata-mata hanya diputuskan oleh hierarki saja, tapi keputusan dalam kebersamaan. Teman-teman terkasih, adanya pembaruan Aggiornamento, ya, Aggiornamento, ini dibaca Aggiornamento, yang mendorong umat untuk terlibat dan berpartisipasi serta bekerja sama dengan para klerus atau para tertapis. Ya, umat diminta memang betul-betul atau didorong untuk terlibat dan berpartisipasi, ya, dalam kerjasama dengan para klerus. Teman-teman terkasih, dalam model gereja umat Allah ini atau persekutuan umat Allah ini, kepemimpinan gereja didasarkan pada spiritualitas Yesus yang melayani para murid-muridnya. Ya, maka konsekuensi yang dihadapi oleh gereja sebagai umat Allah adalah bahwa hierarki yang ada dalam gereja bertindak sebagai pelayan bagi umat, ya, dengan cara mau memperhatikan, mau mendengarkan umat. Ya. Selain itu, keterlibatan umat untuk mau aktif dan bertanggung jawab atas perkembangan gereja juga menjadi hal yang penting di sini. Ya. Maka hierarki dan umat atau awam diharapkan dapat menjalin kerjasama sebagai partner kerja, ya, dalam karya penyelamatan Allah di dunia. Sangat berbeda sekali teman-teman, bahwa umat sekarang diajak untuk berpartisipasi aktif, ya, menjalin kerjasama sekali lagi sebagai partner dalam karya keselamatan Allah di dunia. Teman-teman terkasih, gerakan pembaruan apa yang terjadi dalam gereja, ya, yang nampak, ya, lihat, ya, yang pertama, umat punya hak dan wewenang yang sama, ya, tapi sekali lagi tetap ada batasnya, ya, khususnya ikut menentukan gerak kegiatan liturgi di paroki melalui wadah dewan paroki, ya. Jadi gerakan pembaruan ini juga tidak hanya menyangkut kepemimpinan gereja, melainkan lebih dari itu, yaitu menjangkau masalah-masalah dunia. Susunan kepengurusan dewan paroki misalnya bukan lagi piramidal, ya, melainkan lebih merupakan kegiatan yang saling bekerja sama dan saling melengkapi. Intinya, gereja mengundang orang beriman untuk berkomunikasi, terlibat dan diubah. Ya, jadi keterlibatan kaum awam adalah yang menjadi sorotan di sini. Ya, kita dilibatkan supaya kita betul-betul aktif, ya, dalam perwujudan karya keselamatan Allah. Teman-teman terkasih, apa yang bisa disimpulkan dari proses pembelajaran kita, teman-teman? Ya, bahwa gereja diutus oleh Kristus untuk memperlihatkan dan menyalurkan cinta kasih Allah kepada seluruh orang dan segala bangsa. Tidak tidak inklusif, tapi untuk semua orang dan segala bangsa. Ya, sama seperti Yesus, gereja harus memasuki golongan-golongan manusia apa saja, termasuk keadaan sosialnya apa, budaya, dan mewartakan dan melaksanakan karya keselamatan Allah bagi semua orang. Ya, ingat, titik beratnya adalah semua orang. Dalam kitab suci juga dikatakan, ya, dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37, ya, ingin memberi gambaran bahwa sesungguhnya yang ideal persekutuan umat perdana itu masih bisa dilaksanakan, ya. Cara hidup umat perdana tetap relevan bagi kehidupan kita sekarang ini. Kita bisa lihat kebersamaan, ya, dan menganggap semua adalah milik bersama, mengungkapkan persahabatan yang ideal pada waktu itu, ya. Yang pokok ialah bahwa semua anggota jemaat dicukupi kebutuhannya dan tidak seorang pun menyimpan kekayaan bagi dirinya sendiri sementara yang lain berkekurangan.
itu yang masih sangat relevan teman-teman. Apa yang terjadi pada gereja perdana yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37. Teman-teman, ya, mungkin saja kita tidak dapat meniru ya cara hidup jemaat atau gereja perdana secara harafiah, sebab situasi sosial ekonomi kita sudah sangat berbeda. Namun semangat, ya, yang penting ada semangat dasar yang harus kita tiru, yaitu apa teman-teman? Yaitu kepekaan terhadap situasi sosial ekonomis sesama saudara dalam persekutuan umat. Ya, ini yang harus ditekankan, bahwa semangat dasarnya yaitu kepekaan terhadap situasi sosial ekonomi yang terjadi pada saat ini. Teman-teman terkasih, kebersamaan kita ya dalam hidup menggereja tidak boleh sebatas atau terbatas pada hal-hal rohani seperti doa, pelayan ibadah, kegiatan pembinaan iman, tetapi juga harus sampai menyentuh kepada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya seperti yang sekarang ini digalakkan dalam komunitas basis gereja. Ya, jadi tidak semerta-merta atau tidak hanya dibatasi oleh aktivitas rohani saja, tapi harus bisa diwujud nyatakan dalam kegiatan-kegiatan kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Ya. Teman-teman terkasih, Yesus adalah pusat gereja. Tanpa Yesus, kita atau gereja tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ya. Gereja harus keluar dari dirinya sendiri menuju kepada keberadaannya. Ya, memang jika keluar ada berbagai masalah tentunya, tetapi lebih baik daripada gereja yang menutup diri seperti gereja yang sakit. Teman-teman terkasih, saya memiliki tugas sebetulnya teman-teman ya, yang harus teman-teman laksanakan. Ya, tugas apa itu? Tugasnya ini teman-teman. Saya meminta untuk teman-teman membuat clipping ya tentang bagaimana gereja Katolik melaksanakan tugas pewartaannya, melibatkan kepercayaan lain ya dalam karya-karya kehidupan sehari-hari ya. Saya minta teman-teman membuat clipping, carilah berita-berita dari media elektronik atau media cetak ya, di mana teman-teman bisa menemukan bagaimana gereja Katolik ya bisa bersama-sama berdialog dengan agama-agama lain dalam proses pelayanan, dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Silakan teman-teman bisa cari beritanya di media sosial, di media elektronik atau media cetak. Kalau teman-teman sudah menemukan, silakan buat dalam clipping. Terus kalau sudah menemukan berita, silakan tulis komentarmu atas berita yang sudah kalian temukan. Ya, kalau sudah, silakan nanti clippingmu itu kamu bisa kumpulkan atau kalian bisa submit atau kirim kepada guru melalui WA atau menggunakan Google Classroom atau untuk upload dokumen ya, upload foto kegiatan. Terima kasih teman-teman untuk pembelajaran hari ini. Luar biasa, kalian sungguh luar biasa bisa belajar bersama, berproses bersama. Semoga pembelajaran ini teman-teman sungguh memberikan wawasan bagi kita untuk semakin ya mendalami, semakin menghayati ya bahwa kita merupakan anggota gereja yang bukan hanya untuk kita sendiri tapi untuk diwartakan ke semua orang ya, bahwa kita hadir untuk menyampaikan warta gembira kepada semua orang, tidak inklusif, tidak hanya untuk kita tetapi untuk semua orang. Inilah semangat Konsili Vatikan kedua yang harus kita laksanakan, diwujud nyatakan dalam tindakan kita sehari-hari, dalam perbuatan kita. Oke teman-teman, terima kasih setelah belajar bersama. Tuhan memberkati dan bye-bye.